weekend ada aja, jadi saya lakukan kemarin hari ini. Jadi ini sebagai pembekalan silakan dengan PKL kita. Saya berikan informasi dahulu bahwa yang memberikan nilai itu nanti adalah pembimbing, instansi PKL, dosen pembimbing serta penguji. Ada 6 komponen yang harus dinilai oleh pembimbing dan juga penguji, di mana yang 5 komponen itu dinilai oleh pembimbing, instansi dan juga dosen. Sedangkan 3 komponen seperti pemahaman, poster dan presentasi itu dinilai oleh penguji. Agak dulu. Jadi kan presentasi dulu, kemudian pasti akan berbeda. Kalau pembimbing instansi dan juga dosen pasti menilainya adik-adik dari saat adik-adik konsultasi itu kami juga sudah mulai menilai pemahamannya adik-adik. Kemudian pada saat adik-adik mungkin penyusunan laporan, penyusunan poster itu sudah masuk ke nilai pemahaman bagi pembimbing instansi dan juga dosen. Nah, sedangkan kalau penguji itu pada ujian. Jadi nanti pada saat ada ujian, ada kan presentasi dulu. Kemudian pasti akan ditanyai oleh penguji. Nah, itu pemahaman dinilainya di situ. Kemudian kalau poster, poin yang kedua yaitu poster daya tarik, sistematika dan kejelasan materi ini sama saya rasa. Nah, karena melibatkan pembimbing instansi, di sini ada nilai dari pembimbing instansi. Oleh karena itu untuk penyusunan poster adik-adik harus melibatkan pembimbing instansi juga. Nah, selama ini mahasiswa itu kalau sudah selesai PKL ya sudah selesai PKL begitu saja. Jadi mereka itu tanpa menghubungi pembimbing instansi lagi untuk yang pertama, karena proses penyusunan poster tidak dilibatkan. Penyusunan laporan juga tidak dilibatkan. Jadi jangan sampai pembimbing instansi adik-adik tidak dilibatkan dalam proses pembuatan poster, karena sebenarnya pembuatan poster, pembuatan laporan itu adalah masih dalam PKL, masih dalam satu mata kuliah PKL. Jadi dinamakan PKL itu bukan adik-adik kerja selama 1 bulan itu di instansi tersebut, enggak hanya ada satu itu. Jadi sampai semester berakhir itu masih PKL. Kemudian proses penyusunan PKL, nah ini juga harus melibatkan pembimbing instansi juga dan juga dosen. Kemudian pelaksanaan yang meliputi logbook dan juga buku kendali. Nah, adik-adik di buku kendali itu kan ada beberapa kegiatan. Nah, jangan sampai kegiatan itu kurang dari 12 atau 13. Misal adik-adik ya, walaupun tiap hari kerjaannya sama, tetap saja ditulis tiap hari. Misal saya mengambil sampel, itu ditulis aja pengambilan sampel hari ini, pengambilan sampel hari itu. Nah, sampai kegiatannya 12. Itu untuk kegiatan di labnya. Nah, ketika ada dikonsultasi dengan pembimbing dan juga baik pembimbing maupun dosen, itu juga termasuk dalam kegiatan PKL. Jadi konsultasi atau diskusi perihal data ini, konsultasi atau diskusi penyusunan poster pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sampai poster atau laporan tersebut itu masuk kegiatan PKL. Jadi bukan hanya saya mengambil sampel, besok saya menganalisis data, terus besok lagi saya pergi fotokopi, nggak kayak gitu saja. Jadi sampai laporan itu masuk kegiatan PKL. Sehingga adik-adik nanti kegiatannya banyak kegiatan di instansi itu saja. Karena kalau saya lihat dari yang dulu logbooknya adik-adik, kendalinya adik-adik, banyak yang kegiatan yang mereka ceritakan hanya kegiatan saat di instansi PKL-nya. Sedangkan saat penyusunan poster, penyusunan laporan mereka tidak melaporkan atau mencantumkan di logbook maupun buku kendali. Kemudian kedisiplinan dan kejujuran itu nanti ada di oleh pembimbing dan dosen. Kemudian presentasi harus dalam bahasa Inggris ketika ada ujian nantinya, karena ini usulan dari pihak departemen.
ini dimulai dari PKL, mungkin beberapa waktu ke depan nanti presentasi seminar proposal, seminar hasil, seminar tugas akhir juga in English gitu. Contohnya seperti itu. Kemudian ukuran poster. Jadi karena ini sudah luring, sehingga nanti ada harus mencetak poster ukurannya A1. Contohnya dari saya. Nyetak di mana satu? Nyetak di mana A1? Di pimpinan lah. Tukang apa kak? Itu cetak apa? Cetak menganyut percetakan itu. Kalau nggak salah A1 kan ya? Iya bu. A1 itu 50 kali 80. Bagus. 50 kali 50 kali 80. Banyak seperti itu. Nah, untuk teman-teman ini kan teman-teman yang tidak MBKM, jadi bisa ujiannya secara luring. Sedangkan kalau yang MBKM itu disarankan untuk daring karena ada batas ujian PKM-nya ada, jadi dibatasi sampai tanggal 23 Desember. Selebihnya kalau ada ujian pada tanggal itu kami tidak akan melayani gitu. Jadi mohon di mark di kalender bahwa batas ujian terakhir adalah tanggal 23 Desember. Kemudian apa yang harus adik-adik lakukan? Jika adik-adik ingin melakukan ujian yang pastinya adik-adik sudah membuat poster. Nah, yang pertama adik-adik harus menentukan dosen penguji. Dosen penguji menentukannya bagaimana? Jadi lebih baik diskusi dengan pembimbingnya adik-adik, dosen pembimbing. Siapa yang harus menjadi pengujinya adik-adik? Kemudian yang kedua, menghubungi dosen penguji untuk menentukan waktu dan media untuk ujian. Jadi bukan media sih, tempat ujian. Gitu. Karena ini kan secara tatap muka ya. Jadi nanti bisa saja beliau minta di ruangannya beliau, kemudian bisa saja beliau meminta di lab. Itu terserah beliau gitu. Kemudian pendaftaran dilakukan di sistem, jadi pakai yang biologi dan datasi itu garis seminar. Jadi lakukan H-5 ujian. Nah, pada H-5 ujian ketika adik-adik sudah mendaftar, maka kedua pembimbing sudah bisa memberikan nilai ke adik-adik. Jadi bagaimana pembimbing itu bisa masuk? Nah, kami kalau dosen biologi memang sudah diberikan akses masing-masing dengan akun LinkedIn, username-nya itu email dan ada passwordnya, beliau sudah punya masing-masing satu. Nah, sedangkan untuk yang pembimbing lapang, kami juga sudah mengirimkan ketika adik-adik mendaftarkan email beliau, otomatis terkirim email pemberitahuan akun atau username dan juga password. Jadi make sure bahwa beliau sudah menerima username dan password itu. Jadi adik-adik konfirmasi ke pembimbing lapangnya. Nah, ini di sistem yang adik-adik wajib unggah yaitu file poster dalam bentuk PDF, kemudian persetujuan dosen. Kalau adik-adik persetujuannya by WA, maka harus menyatukan screenshotnya WA. Atau jika adik-adik mendapatkan persetujuan secara tatap muka, silakan Bapak Ibu dosennya diminta untuk meng-ACC file posternya adik-adik. Terus misal, siapa namanya Mas? Yuris. Mas Yuris. Apa ya Yuris ya? Oh, dulu kan pakai masker ya soalnya. Iya. Oke, Yuris, semisal konsultasi dengan Pak Lukman kan? Iya. Pak Lukman, Yuris bawa poster dalam yang Yuris sudah buat, poster reng-rengan, jadi poster yang kayak ekologi itu. Adik-adik tahu? Saya kasih tahu dulu. Pas tujuan dosen tuh kan dia dosen pembimbing kan, bukan dosen penguji. Tanya aja ya. Kok aku nangkepnya kayak penguji? Tanya dulu.
Nah, kalau adik-adik ketemu secara dengan luring dengan dosen pembimbingnya, adik-adik bisa cetak posternya dahulu dalam A4 atau folio, nanti minta ACC-nya di sini, entah di baliknya, entah di depannya, tapi saran saya di depannya saja. Itu kalau adik-adik ketemu secara luring. Tapi kalau tidak sempat ketemu secara luring atau sering WA gitu, jadi lebih baik persetujuannya yang WA ataupun email ataupun SMS itu di screenshot kemudian diunggah. Kemudian logbook dan juga buku kendali ada di scan ya. Atau kan biasanya yang kemarin waktu masih pandemi biasanya dapat dalam bentuk soft copy. Jadi nggak perlu di scan. Kalau misalnya adik-adik ngetik itu di Word kemudian di ACC tanda tangan secara online atau tanda tangannya bukan tanda tangan basah, silakan langsung dikonvert ke PDF. Kemudian surat undangan akan kami kirimkan secara otomatis melalui sistem. Nanti penguji akan menerima undangan dari kami di email para penguji. Di situ sudah ada file posternya adik-adik, sudah ada bukti yang adik-adik unggah ini. Kemudian baru setelah adik-adik ujian, penguji bisa memberikan nilai. Ada yang ditanyakan adik-adik sama sini? Oh iya, silakan. Oh iya, saya mau tanya. Berarti waktu daftar ujian itu persetujuan itu di kedua belah pembimbing ya? Yang ini. Oh, kalau yang logbook dan buku kendali harus sudah ada tanda tangan salah satu atau keduanya. Semisal kalau adik-adik poster ya, yang poster itu semisal adik-adik menyusun poster di bagian pendahuluan, kemudian yang menyetujui itu atau adik-adik konsultasi hanya di dosen pembimbing, maka yang tanda tangan dosen pembimbing saja gitu. Tapi ketika adik-adik yang bagian hasil dan pembahasan melibatkan kedua pembimbing, maka harus keduanya yang tanda tangan itu. Tapi kalau yang di lapangan pastinya biasanya pembimbing lapangan. Gitu. Ada yang belum jelas mungkin? Nah, kalau yang poster ini cukup dosennya saja, gitu. Cukup pembimbing dari jurusan atau dosennya saja. Dan ditanyakan Pak? Iya ibu, saya ingin tanya. Saya mau tanya itu untuk pada saat kita pengujian bersama dosen penguji itu berarti hanya ada dosen penguji saja ya Bu? Iya. Jadi yang nanti ada pada saat ada ujian hanya dengan dosen penguji. Jadi bukan kayak forum seperti adik-adik lihat seperti seminar proposal, seminar hasil nggak kayak gitu. Jadi hanya antara adik-adik dengan penguji. Untuk posternya itu yang kita print A1 itu ketika presentasi di penguji saja itu? Iya. Jadi adik-adik nanti membawa poster dalam bentuk A1 ketika adik-adik ujian dengan penguji gitu. Ada yang tanya lagi? Ya. Itu yang persetujuan dosen itu dosen penguji atau pembimbing dari sini. Oh oke. Jadi yang dimaksud persetujuan adalah persetujuan dari pembimbing bahwa adik-adik sudah diperkenankan ujian. Gitu. Jadi saya nggak mau tidak disetujui pembimbing sampai pada akhirnya pembimbing itu tidak mau memberi nilai. Karena ada kasus yang seperti itu. Untuk yang tadi katanya undangan nanti yang dikirim ke pembimbing instansi itu yang ada di sini dan passwordnya itu maksudnya itu untuk memasukkan nilainya gitu Pak. Oke. Yang ini yang username itu kalau yang undangan ini adalah khusus untuk yang penguji ya. Sedangkan yang tadi username dan password itu sudah kami kirimkan ketika adik memasukkan emailnya pembimbing lapang gitu. Sudah dimasukkan belum? Belum. Itu maksudnya untuk Masukin di mana? laki-laki penguji yang memasukkan nilai itu. Iya, jadi kita upayakan udah paperless gitu adik-adik. Langsung terintegrasi di sistem.
Jadi adik-adik tidak perlu mencetak atau mengirimkan dalam bentuk PDF lagi kepada pengunjung lapangnya. Jadi lebih terjaga kerahasiaannya. Ya. Saya ingin bertanya, kalau semisal dari dosen lapang sudah memberi nilai ke saya itu udah ada poster segala macam itu apa? Nanti harus diubah karena kita punya standar tersendiri untuk penilaiannya dari. Ini kan sebenarnya kayaknya sudah pernah saya sampaikan pada saat kita pertemuan yang pembekalan yang awal saya sudah sampaikan, sudah pernah saya sampaikan itu perihal nilai. Itu ya Bu, yang untuk dosen itu yang sudah ada formatnya sendiri ya Bu? Sudah ada. Nah kebetulan saya memberi dosen lapang saya yang pembimbing lapang saya itu kalian sudah ada formatnya. Terus mereka sudah menilai sendiri itu Bu. Jadi saya di sana kayak udah berkenal begitu, jadi saya Kenapa nggak bilang ke saya maksudnya masalah penilaian? Nanti dikirim lagi saja formnya. Karena nilainya beda. Kalau begitu, kalau kami misal memasukkan nilai juga bingung di adik. Gitu. Kalau misal kami nuruti form yang sudah diberikan oleh pengunjung lapang, maka salah satu komponen tidak akan terpenuhi. Dapat dari mana formnya? Kalau nggak salah ada di yang di drive itu atau di yang saya scroll waktu itu, terus ada buat penilaian untuk pembimbing instansi BKL gitu. Terus kebetulan saya di sana juga ngasih laporan, terus yang sesuai kalau yang di ujung. Karena kan saya nggak tahu ya, pada saat saya menjelaskan pada Liring kemarin saya sudah pernah bilang bahwa semua sistem online gitu. Jadi ini adalah sistemnya, penilaiannya komponennya baru, sudah disetujui juga oleh UGM, sehingga yang kemarin pun juga tidak berlaku. Ini sudah diterapkan 2 semester ini juga ada. Sehingga ketika adik-adik akan memberikan nilai kepada pemilai, lebih baik didiskusikan dahulu. Jadi tidak memberikan beban 2 kali kepada masing-masing pemberi nilai. Itu kenapa kemarin itu saya agak nggak serap ketika saya harus memberikan pengarahan melalui daring ya, karena banyak mahasiswa yang tidak mendengarkan apa yang saya katakan gitu. Jadi nggak kejadiannya nggak cuma di sekarang saja, bahkan yang kemarin-kemarin juga, karena katanya tidak jelas ataupun apa, tapi ketika ditanya apa sudah jelas nggak ada pertanyaan. Ada yang tanyakan lagi? Ya. Ibu kan tadi Ibu menjelaskan mengenai logbook itu, berarti sampai sekarang kita proses pembuatan poster dan laporan itu sempat dilaporkan. Iya. Berarti misalnya di logbooknya itu biasa kami masukkan gambar, berarti untuk gambarnya dimasukkan seperti chat WA, konsultasinya gitu ya? Iya. Jadi cadangannya, kemudian apa yang ada dibahas. Misal adik-adik membuat kayak kurva pertumbuhan, maka kurva itu bisa insertkan di buku kendalinya adik-adik. Jadi kalau misal konkret lebih bagus. Untuk presentasi in English-nya apakah discussion-nya juga in English atau in Indonesia? Kalau apanya posternya? Presentasi Lihat nanti ya. itu kita diskusinya sama penguji apakah pakai bahasa Inggris gitu? Pakai bahasa Indonesia saja. Jadi nanti tergantung dari pengujinya adik-adik. Jadi kemarin ada yang menghendaki dalam bahasa Indonesia, ada yang menghendaki dalam bahasa Inggris. Ada yang ditanyakan lagi adik-adik? Ya. Posternya tetap bahasa Indonesia atau Indonesia? Poster dalam bahasa Indonesia. Jadi hanya presentasinya saja dalam bahasa Inggris. Kemudian ini contohnya, jadi sama halnya seperti adik-adik membuat poster pada umumnya, ada latar belakang, kemudian tujuan, metode, hasil dan pembahasan, kemudian ikuti kesimpulan dan
daftar pustaka atau referensi. Nah, kemudian adik-adik harus mengunggah laporan, sertifikat atau surat keterangan bahwa adik-adik sudah melakukan PKL di instansi yang adik-adik sekarang masuki, dan juga dokumentasi. Nah, dokumentasi ini adalah dokumentasi kegiatannya adik-adik dalam PKL. Jadi boleh lebih dari satu. Kemudian nanti adik-adik silakan unggah di sini, kami buatkan drive. Nah, dalam satu folder, foldernya diberi nama saja, semisal Yuris, nama lengkapnya siapa, foldernya Yuris. Nah, kemudian isinya apa saja? Yang pertama isinya laporan, formatnya nama lengkap, kemudian NIM, underscore laporan, kemudian kalau dokumentasi nama lengkap, NIM dokumentasi. Nah, sertifikat pun juga sama, jadi nama lengkap, NIM sertifikat atau surat keterangan. Kemudian adik-adik kami sarankan dalam bentuk PDF supaya tidak terlalu besar sehingga memudahkan adik-adik dalam mengunggah. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nanti saya berikan edaran, bukan edaran sih, lebih ke namanya adik-adik. Kemudian di situ akan ada rencana kapan adik-adik akan melakukan ujian. Namanya adik-adik, kemudian di situ tentang rencana ujian sehingga saya bisa menagih adik-adik ketika adik-adik pada tanggal itu tidak ujian. Jadi gini adik-adik, karena mahasiswa itu kadang kalau nggak di akhir biasanya nggak mau ujian. Padahal kalau di akhir adik-adik tidak bisa mendapatkan penguji yang sesuai dengan bidangnya adik-adik dan sesuai dengan keinginannya adik-adik. Karena dosen-dosen juga menguji kakak tingkatnya adik-adik, gitu. Baik seminar hasil, seminar poster maupun kompre. Karena kan kita di sini ada S1, S2, S3, sehingga lebih cepat lebih Untuk laporan itu kan kalau di format yang diberikan di bawah itu ada di halaman pengetahuan itu ada tanda tangan ketua jurusan. Nah, dari instansi saya itu meminta laporan yang dicetak begitu dulu dengan tanda tangan lengkap dan ada stempel dari jurusan. Nah, itu ceritanya kemana? Oke, kalau yang meminta seperti itu kayak itu duluan, jadi kan rencananya kami koordinir ya. Nanti pada terakhir tanggal 23 Desember baru kami mintakan tanda tangan, tapi jika menghendaki duluan, maka adik bisa langsung ke TU, ke Bu Eka atau ke Bu Sika. Jadi minta langsung lembar pengesahan ke beliau yang ada stempelnya dan tanda tangan konfirmasi. Jadi nanti bagi yang sudah terlanjur memberikan format penilaian kepada pendidik lapang bisa kontak saya, nanti saya akan mengirimkan ulang tautannya juga disertai info pada pembimbing bersangkutan, pembimbing lapangnya. Isi email belum? Karena ini kami menyusunnya juga kami sesuaikan dengan masukan yang diberikan oleh ASIIN kemarin, kemudian oleh tim akreditasi juga kami sudah sesuaikan, sehingga memang harus ada perubahan juga. Ada yang tanyakan nanti adik-adik? Saya sebenarnya lebih maaf ya, bukannya tidak apa-apa. Kalau dari pembimbing instansi itu meminta sertifikat itu Bisa, nanti sertifikat akan kami keluarkan ketika adik-adik sudah ujian. Bukan yang sertifikat itu ya Bu, yang udah dikasih di Google Drive itu. Itu yang sertifikat itu adalah khusus. Jadi gini adik-adik, kemarin itu kenapa kami berikan format seperti itu, karena ada beberapa instansi yang tidak tahu bagaimana format sertifikat untuk diberikan kepada para mahasiswa yang sudah melakukan PKL di sana. Itu adalah untuk pandangan saja. Iya. Gitu. Jadi nanti sertifikat akan kami berikan ketika adik-adik sudah ujian. Jadi sudah selesai semuanya, baru kami berikan.
berarti kita dapat sertifikat 2 lebih dari Google Drive itu sama yang lebih. Nah, yang saya berikan itu adalah khusus untuk yang pembimbing lapang. Oh. Yang kami berikan, yang kami terbitkan itu adalah khusus untuk yang pembimbing lapang. Bacanya Adik, nanti ya silakan. Saya ingin konfirmasi artinya misalkan ya untuk lembar penilaian ini setelah logbook, buku kendali, poster, laporan semua sudah selesai sebelum ujian beberapa minggu itu baru kami bisa langsung memberikan format nilai itu ke pembimbing yang lapangan yang di Jeff kan ada ya Bu yang penilai untuk penilai untuk pembimbing yang dari instansi sama dari pembimbing untuk dari departemen itu Bu. Nah itu kami memberikannya setelah semua sudah selesai ataukah kami harus infokan dulu ke Bu Vicky itu terkait kapan memberikan lembar itunya penilaiannya itu Bu. Lembar penilaiannya itu kami sudah kirimkan secara otomatis, jadi beliau sudah bisa mengaksesnya di seminar Adik-adik. Jadi bentar, saat minjem ini ya, Profnya Satria bisa saat. Pusing. Jadi nanti beliau akan baik pembimbing instansi maupun dosen akan mendapatkan akses ke sini Adik-adik. Jadi di email. Jadi sama seperti adik-adik akan mendapatkan izin ke sini. Jadi Mohon maaf, saya belum di. oh gitu, sorry. Bisa. Kalau untuk sendiri kayak gitu. Sama seperti ini. Jadi nanti akan mendapatkan akses untuk penilaian ke sini, ke dalam sini. Jadi username-nya berupa email yang adik-adik sudah daftarkan. Kemudian passwordnya kami kirimkan ke emailnya beliau. Kayak gitu. Itu Yudis. Jadi semuanya benar-benar online. Karena gini adik-adik, saya nggak tahu ya. Kan diberikan, kalau dulu itu diberikan ke mahasiswanya langsung formnya. Nah kami meragukan bahwa form itu asli diberikan oleh yang pembimbing lapangnya. Oh iya. Jadi kami menghindari hal tersebut itu karena kadang nggak diisolasi, tidak ada segelnya, sehingga untuk mengurangi resiko itu dibuatlah sistem online. Gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Ini cuma mau konfirmasi lagi. Artinya setelah kami daftar yang pengujian tadi itu sistem yang tadi H-5 ya Bu, itu artinya sistem langsung otomatis mengirimkan form penilaian secara online kepada kedua pembimbing ini Bu pasarannya setelah daftar pengujian atau ketika kami login atau bagaimana, soalnya saya masih belum kebayang Bu ini. Jadi ketika kalau misal begini adik-adik, jadi agak beda. Jadi kalau pembimbingnya adik-adik, kalau dosen ini dosennya nggak usah ya, ini pembimbing instansi. Jadi pembimbing instansi itu akan menerima email ketika adik-adik sudah mendaftarkan email beliau. Emailnya isinya apa? Isi email tersebut adalah berupa username dan juga password gitu. Nah kalau penguji itu beda lagi. Jadi penguji begitu terdaftar, adik-adik daftarkan penguji, itu beliau sudah bisa mengakses. Karena bagaimanapun penguji itu adalah dosen biologi. Jadi otomatis beliau sudah punya akses ke sana. Oh iya. Jadi yang punya akses khusus
Yang beda dengan yang lain hanya pembimbing lapang. Gitu. Kalau yang penguji dan juga dosen itu sudah punya akunnya dari dulu. Jadi nggak usah dibingungkan lagi. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Ada yang ditanyakan lagi, Adik? Ya. Sebenarnya terkait sertifikat. Jadi untuk format sertifikat yang diberikan jurusan, itu khusus untuk instansi yang memiliki format. Ya. Jadi ini kita bicara format yang saya berikan di grup. Nah, format sertifikat yang saya berikan di grup itu hanyalah untuk instansi yang tidak punya format atau bingung bagaimana format sertifikat itu. Gitu. Jadi itu bukan sertifikat yang dikeluarkan jurusan bagi pembimbing lapangnya, Adik, bukan. Jadi pembimbing lapang itu ada formatnya sendiri. Nah, contohnya kayak gini. Kamu udah mulai bikin poster? Udah selesai, aku tinggal ujian kok. Tulisannya nomor berapa? Biar kelihatan. Enggak, aku amal apa satu ya, lupa aku. Tahu kalau dia. Tapi times-nya Roman. Enggak, pakai ayam nggak? Pakai ayam atau apa itu? Nggak ada itu. Kalau formatnya nanti nentuin waktu sidang itu ngomong dulu kan sama dosen Penguji. Penguji lah. Iya. Nggak, maksudnya kan nanti di bagian edaran terus disuruh ngira-ngira. Nanti nanya dulu dong sama dosen pembimbing. Kira-kira kalau misalnya saya Jadi sebenarnya kalau sertifikat untuk pembimbing itu kami buat sendiri itu khusus nomornya pun dari jurusan. Ini. Ketutup buku ini. Nah, ini adalah sertifikat yang diberikan oleh jurusan kepada pembimbing. Jadi bukan yang ada di formatnya Adik-adik gitu. Ada itu. Ini khusus untuk yang pembimbing lapangnya Adik-adik kami yang berikan. Jadi Adik-adik tidak perlu membuat sendiri, nanti pihak PU yang membuatkan. Ada yang ditanyakan lagi Adik-adik? Sebenarnya Bu, apa untuk yang di apa kalau kita konsultasi poster sama apa laporan itu kalau di logbooknya itu ditulis atau enggak ya Bu? Apa cukup di buku kendali gitu? Dua-duanya ditulis. Dua-duanya ditulis. Oh iya. Jadi kalau yang kendali kan lebih spesifik kan. Jadi adik-adik belajar untuk menulis logbook dan juga buku kendali skripsinya adik-adik. Nanti pada saat adik-adik skripsi juga akan melakukan hal yang sama. Karena ini masa pemulihan COVID ya, nanti adik-adik kalau yang tahun kemarin tuh kami tidak mewajibkan, kalau yang skripsi nanti mulai tahunnya adik-adik akan diwajibkan. Tahun ini mulai diwajibkan untuk menulis buku kendali bagi skripsi, sehingga adik-adik di PKL ini mulai belajar bagaimana menuliskan di buku kendali ataupun logbook kegiatannya adik-adik. Belum banyak yang belum nulis ya? Sudah. Ada yang masih PKL adik-adik? Oh enggak, ibu saya mau nanya. Jadi waktu saya PKL itu kan kan instansinya tuh punya beberapa lab Bu. Kebetulan saya tuh dikasih kesempatan untuk join kedua jenis lab. Nah untuk setiap lab itu saya dapat pembimbing beda, tapi memang saya ngambil satu topik saja untuk PKL-nya. Lah itu di buku logbooknya itu tanda tangannya jadi ada 2 orang Bu. Itu gimana ya Bu? Apa saya pakai satu aja atau nggak apa-apa jadi 2 orang? Oh, nggak apa-apa, 2 orang juga nggak apa-apa. Kan memang kegiatannya kan berbeda, nggak masalah sebenarnya. Ini yang kan ada logbook sama buku kendali. Nah buku kendali itu hanya segaris itu kan yang Iya. udah ditanda tangan masing-masing. Terus kalau logbook
Notebook saya yang dicetaknya itu logonya tuh kayak yang dari instansi mau gitu. Ya udah nggak masalah sih. Jadi saya bisa kumpulinnya nggak scan ya? Iya, yang scan-nya. Udah, nggak usah bingung adik-adik. Saya akan share di grup nanti ini. Jadi yang memberikan form ini hanya siapa tadi? Yang sudah memberikan form itu? Oka. Iya Bu. Siapa namanya Mbak? Oh, Brigita Oka. Oke, hanya beri kita saja atau bagaimana? Nggak ada yang sudah memberikan form penilaian ke pembimbing lapang? Belum semuanya. Bu, soalnya kebetulan yang waktu itu Ibu kirim buku penilaiannya itu orangnya dari yang itu. Iya, jadi sebenarnya kalau yang itu memang saya tidak menyarankan ini karena kita nggak ikut yang bimbingan yang sebelumnya ya. Ya, soalnya Kalau teman-teman yang lain ikut soalnya. Tuh, jadi sebelum dan sesudah PKL pasti kami lakukan briefing. Sudah kita kan ada rumusnya. Kan kami sudah PKL loh. Iya. Mereka maksudnya kegiatan di instansi. Iya. Jadi before sama after. Kalian sudah PKL belum? Sudah. Sudah kan? Iya. Berarti ini pembimbingan setelah dia ada PKL di instansi ya. Before-nya sampai kayaknya nggak ikut. Tulis. Saya ikut tapi dari link yang Oh, yang saya. Ada yang ditanyakan lagi, adik-adik? saya ingin bertanya, meneruskan pertanyaannya dari dia kan, misal di sana saya itu kemarin ada 3 pembimbing, maksudnya yang dominan gitu, tapi nggak kegiatannya tuh imbang, misal 4 kegiatan sama pembimbing ini gitu, sampai jumlahnya tuh 3. Berarti di lembar pengesahannya itu saya pilih salah satu bapaknya atau Salah satu. salah satu? Iya, pasti kalau di instansi hanya satu yang dipilih sebagai pembimbing utama. Berarti sertifikatnya ya nantinya yang dari jurusan itu diberikan ke bapak yang utama. Iya. Biasanya ada surat penugasan dari instansinya kan. Berarti kalau yang bilang nggak apa-apa meskipun parahnya berbeda orang gitu ya? Iya. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Ada yang mau rencana ujian bulan ini? Ya, kita sudah siap semuanya. Amin, sudah. Insya Allah siap. Sudah. Tinggal penentuan penguji saja. Iya sama revisi, saya masih mau itu edit Nanti kalau nyetak kasih tahu ya di mana nyetaknya. Jadi jangan sampai Desember semuanya. Pokoknya adik-adik antara November sampai Desember, November akhir sampai Desember itu adik-adik akan kesulitan untuk mendapatkan penguji. Belum punya uangnya ya. Karena semuanya sudah semua pada menguji kakak tingkat. Jadi usahakan November pertengahan itu adik-adik sudah ujian semuanya. Oktober ya. Karena saya nggak